Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia dengan nomor NPM A202007 dari kelas reguler sore. Saya akan menjelaskan mengenai modul sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Adapun organ-organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan yaitu meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Adapun cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu bekerja, jadi makanan yang kita makan, baik dalam bentuk roti, bentuk daging, ataupun lainnya, itu akan diserap oleh tubuh kita. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk memecah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil, atau dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Organ yang paling pertama dalam sistem pencernaan yaitu adalah mulut. Jadi, semua makanan yang masuk ke kita pastinya akan melalui mulut. Di dalam mulut ada yang namanya rongga mulut, yang di dalamnya terdapat gigi. Gigi dibagi menjadi beberapa, yaitu ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Gigi tersebut berfungsi untuk mengunyah makanan atau disebut juga dengan proses pencernaan. Kemudian, gigi dibantu oleh lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan dalam mulut atau membantu memposisikan makanan supaya gigi dapat bekerja dengan baik. Selain itu, juga terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah tersebut akan menghasilkan air liur atau disebut juga dengan saliva. Setelah makanan tersebut dikunyah dengan bantuan lidah mendorong ke belakang, akhirnya makanan tersebut akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus tersebut berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut sampai ke lambung. Setelah dari lambung, terjadi proses pengadukan makanan. Makanan tersebut tercampur dengan asam lambung dan akhirnya terjadi proses enzim-enzim bekerja di sana. Dalam lambung terdapat asam lambung atau asam klorida. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam sehingga pencernaan kita aman dari kuman-kuman yang masuk. Kemudian, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus melalui pilorus atau bagian bawah lambung. Setelah masuk ke usus halus tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dibantu oleh kandung empedu. Kandung empedu menghasilkan cairan empedu yang digunakan untuk mencerna lemak. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disalurkan ke kandung empedu. Saluran empedu kemudian masuk ke dalam duodenum untuk membantu mencerna makanan. Kemudian masuk ke dalam duodenum untuk membantu mencerna lemak. Setelah itu, ada yang namanya organ pankreas. Organ pankreas ini berfungsi untuk membantu enzim-enzim dan juga hormon insulin. Hormon insulin berperan penting untuk menjaga kadar gula darah kita. Di dalam insulin ini berfungsi mengangkut gula atau glukosa masuk ke dalam sel. Air dan mineral tersebut akan diserap melalui usus besar. Ada gerakan dalam usus besar tersebut yang dinamakan gerakan peristaltik. Dia akan naik dari kolon ascenden, kemudian ke kolon transversum, kemudian ke kolon descenden, kemudian ke rektum, dan akhirnya akan dibuang melalui anus. Jadi, anus atau disebut juga dengan dubur adalah merupakan pencernaan terakhir dari sistem pencernaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.